Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari Senin sebagai hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid mengutip penjelasan Ibnul Hajj Al-Abdari Al-Maliki Al-Fasi mengungkapkan bahwa hari Senin adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pohon di mana ini bisa bermakna sebagai rezeki berupa makanan yang nantinya menjadi asupan dan menyenangkan hati. Selain itu, dikaitkan juga dengan makna musim semi, di mana secara etimologi berarti optimis dan nasib baik serta menjadi musim yang adil, di mana semua tumbuh dan bermekaran. Hikmah selanjutnya adalah Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktu lahirnya. Jika seandainya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari atau waktu yang memang sudah mulia, orang pasti akan mengira Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia karena hari atau waktu tersebut. Sehingga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari Senin dengan tanggal dan bulan yang tidak ada keistimewaan atau kekhususan karena ingin memperlihatkan kuasanya bahwa Dia dapat memuliakan nabinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga lahir pada tahun 571 atau yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Di tahun tersebut, pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah menyerang Ka'bah. Pasukan gajah kemudian dikalahkan oleh burung ababil yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung ababil menjatuhkan batu yang dibawa untuk memerangi pasukan gajah. Sepeninggal Aminah, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. 2 tahun bersama sang kakek, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil harus kembali kehilangan. Sang kakek meninggal dunia. Kemudian, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh sang paman bernama Abu Talib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai belajar berdagang. Beliau bahkan berdagang di usia yang sangat muda, yakni saat berusia 12 tahun. Perjalanan karir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang berkembang pesat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin yang memiliki arti orang yang dapat dipercaya. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerja sama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah untuk menyampaikan keinginannya yakni melamar Muhammad. Salah satunya yakni, Hamzah bin Abdul Muthalib lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Talib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Talib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah.
Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang yakni menyembah berhala. Memasuki zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu, Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan salat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surah Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim, juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, buku Nabi Muhammad Sang Pejuang Hemat oleh Muhammad Imarah berisikan berbagai peristiwa dari sebelum beliau lahir hingga wafat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.